itu kan apa jaringan di sana terjadi gangguan? Soalnya kayak terputus-putus. Bapak dengar saya bicara? Dengar, Bu. Lancar, Bu. Nah, dengar. Oke. Mungkin untuk penanya pertama, silakan Bu Putu. Ini atletik SMA nih. Iya, atletik SMA. Oke, terima kasih Bu Ardia. Pak Abral, Ya, Bu. ini sepertinya memang cocok ngajar di SMA karena tadi kita dapat banyaknya di SD. Memang dari segi pembukaan pembukaan kegiatan pembelajaran pun memang dari segi gestur tubuh, dari segi mimik wajah itu terjadi perbedaan yang jelas gitu. Cuman ya untuk Pak Abral, saya ingin bertanya dulu apakah memang karakteristik siswa di tempat ngajar Bapak kemampuan akademiknya itu menengah ke atas atau memang rata-rata saja gitu? Sepertinya rata-rata saja. Rata-rata. Di mana ngajarnya tuh Pak? Di Kuansing, Bu. Oke. Bu Putu terputus kayaknya. Jaringan Di kayaknya. awal kan terputus. Iya. Oh ya, your internet connection is unstable. Jadi tadi dari waktu yang ditentukan alarm saya belum bunyi, jadi Bapak kecepatan 8 menit gitu Pak Abrar. Jadi dari waktu 25 menit. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lebih banyak mengeksplor uji kompetensinya gitu. Udah dengar dengan jelas, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Jadi dari saya pertama melihat PowerPoint itu, anggap saya peserta, saya tidak begitu excited gitu. Karena memang di awal, makanya saya tanya apakah menengah ke atas, kalau menengah ke atas cocok ini PPT-nya sejenis ini. Tetapi ketika misalnya Bapak tadi bilang rata-rata, boleh nggak kebalik? Si video Usain Bolt itu yang ditempatkan paling atas. Jadi memang menarik perhatian dulu, siapa nih gitu, tungkainya panjang sekali gitu, terus jarak juara 1 sama juara 2-nya jauh banget gitu. Nah itu mungkin akan membuat mata terbelalak juga, apalagi di sore hari Bapak ngajar misalnya. Nah setelah itu baru kemudian pancing siswa untuk apa sih ini, kemudian lari jarak apa nih, kira-kira jaraknya berapa. Jadi pancing dulu gitu untuk meningkatkan berpikir kreatifnya gitu. Baru nanti masuk Bapak pelan-pelan pada materi gitu sih, kalau bisa kita kasih masukan. Karena memang kalau tadi semi yang lama Bapak bikin ngajarnya gitu. Itu kalau dari segi pembelajaran. Padahal TPACK-nya sudah bagus. Dalam satu PPT terdapat video yang video itu susah Pak, hyperlink Bapak bikin ya. Pakai hyperlink atau karena biasanya ada PPT yang menghyperlinkkan sebuah video itu lambat. Nah, ini sudah bagus TPACK-nya. Akan lebih bagus ketika seperti itu. Ya, Pak ya. Kemudian masuk kepada uji komprehensif. Kira-kira Pak, saya straight to the point, Bapak teori aja. Ya, Bu. Putu gangguan jaringan nih. Bu Putu? Halo? Ya. Gangguan jaringan. Pak Abral? Ya, Bu. Saya to the point saja. Sejauh terkait dengan Bu Putu? Mungkin Bu Diah lah dulu sampaikan pertanyaan jaringan ya. tadi. Jaringan ya. Ya, teori-teori belajar apa yang Pak Abral tahu, yang bisa diuraikan, yang bisa dijelaskan. Iya, coba jelaskan teori belajar apa. Kalau saya biasanya dominan memakai teori konstruktif, Bu. Karena teori ini kan konstruktif. Karena teori ini kan saya rasa cocok lah untuk anak. Karena kan pembelajarannya lebih berpusat ke anak, berpusat ke peserta didiknya untuk mengembangkan. Bapak putus-putus juga kayaknya nih. Iya. Iya.
Nggak jelas. Halo Bu. Ya, lanjut, lanjut. Nah, itu Lanjut Bu salah satu Putu. teori yang kita pakai Bu. Teori Ya. belajar. Oke, teori konstruktivisme berarti Pak Abra. Ya Bu. Ya. Halo? Iya. Saya rasa tepat sih dari sekian banyak karena kan sudah tingkatannya SMA gitu ya. Sudah SMA. Kemudian masih berkaitan Pak Abral. Masih dengar suara saya? Ya, Halo Udah. Pak Abral? Iya. Sekarang kita sebagai guru itu dituntut selain profesional juga harus memiliki apa ya? Guru di abad 21 banyak sekali tagihannya terutama dalam hal harus melek teknologi gitu Pak Abram. Nah, dalam penerapan TPACK, apa saja secara teknologinya yang Bapak gunakan, apa saja teknologi yang Bapak gunakan untuk mencapai KIKD, untuk mencapai tujuan pembelajaran? Sejauh ini teknologi yang kami pakai, apalagi di tingkat SMA ini, kebanyakan Google Classroom dan meeting seperti kita ini. Oke, sekarang di sekolah bisa dipakai itu Google Classroom. Bisa, Anak-anak bisa pakai. bisa. Walaupun masih ada kendala, mungkin tidak terlalu banyak yang Kenapa data. Bapak harus memakai, kan ada banyak Pak, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom. Bapak kenapa tertarik secara teknologinya memakai aplikasi itu Pak, platform itu? Kalau di Google Classroom ini kan bisa kita gabung. Kemudian untuk evaluasi soal-soal bisa kita kirim linknya aja, kemudian untuk pengolahan nilainya sudah otomatis. Kebanyakan kita memakai Google Classroom. Oke. Oke, Pak, saya ingin tahu sejauh mana Bapak mengetahui tentang, ini lagi-lagi kita bicara tagihan guru abad 21 terkait dengan critical thinking, kemudian creative thinking, kemudian decision making, itu. Bagaimana Bapak mengeksplor, apalagi ini SMA, tagihannya sudah sampai C5, C6 gitu. Kita sudah sampai ke menganalisa, bahkan mengevaluasi gitu, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak, trik-trik Bapak untuk membuat, mengeksplor ini tadi, 4C ini? Di samping kita ngajar di SMA, tentu KI dan KD-nya secara tak langsung sudah menuntut anak untuk menganalisa, merancang, dari segitu dari tujuan pembelajarannya pun diharapkan siswa mampu menganalisa, merancang, dan mempraktekkan. Nah, kemampuan Bapak itu tentu akan, salah satunya akan muncul dalam pertanyaan yang Bapak buat mengandung unsur HOTS. Gitu. Apa Ya. Pak? Jelaskan apa itu HOTS dan coba sebutkan satu contoh soal secara on the spot. Sekarang Bapak bikin satu contoh soal yang berunsur HOTS. Ya, lagi-lagi kita membahas tentang HOTS, Bu. Di mana HOTS ini sudah menginginkan peserta didik kita untuk menuntut berpikir taraf tinggi. Kan? Pertama, misalkan contohnya di dalam gerakan lari jarak pendek tadi kita kasih soal ketika Andi melakukan gerakan tangan yang membentuk huruf B, diletakkan di belakang garis, dan berlari secepat mungkin, kira-kira seperti itu soalnya, Bu. Dan pilihannya itu ada lari, kemudian ada lempar, dan ada tolak. Oke, Pak, kalau soal yang Bapak bikin tadi, apa enggak itu masih C3, C4, Pak, kira-kira? Masuk C4 tuh, ya kan menganalisa dulu kan. Iya, menganalisa.
Kalau sampai kepada evaluasi, atau gini Pak, ciri daripada sebuah soal HOTS itu adalah bukan soal yang sulit memang, tetapi fokus pada soal itu sendiri dibuat agar bagaimana kita bisa mengeksplor kemampuan cara berpikir siswa, kemudian dengan berbasis data dan lain sebagainya. Jadi memang fokusnya pada siswa gitu, fokus juga pada pertanyaan. Nah sekarang HOTS itu kalau ada 2, itu yang pertama bagaimana mengevaluasi, berarti kan sudah C6, yang kedua adalah mengkreasikan, artinya udah tinggi sekali juga itu, high order thinking kan, skill. Nah ketika kita bicara evaluasi, mungkin salah satu indikator pertanyaannya itu adalah ini, salah satunya, pilihlah. Nah Bapak ada 2 misalnya, pilihlah, jadi ketika memilih dia juga harus menjelaskan uraian alasannya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana dia mengeksplor kemampuan dirinya gitu. Pilihlah dari 2 gambar ini seseorang yang bisa menolak lebih jauh gitu. Jadi Bapak ngasih 2 gambar, satunya kecil seperti Bu Ardia, tinggi, langsing, putih, satu lagi seperti saya, berotot, besar. Nah, dia bakal bisa menganalisa di situ. Tapi bukan hanya sekedar memilih, mencentang gambar, tetapi di bawah ada alasan. Nah, di situ selain dia memilih, dia juga menguraikan alasan. Jadi, betul-betul mengeksplor analisa dia sampai tapi harapan kita adalah jawaban-jawabannya itu, karena ini udah SMA, enggak apa-apa kita minta high order thinking-nya sampai analisa seperti itu gitu. Harapan kita, Pak. Kemudian coba ceritakan Pak penyusunan penilaian di LKPD Pak dari mulai kognitif, afektif dan psikomotornya untuk di tingkat SMA. Ya, untuk afektif biasanya kita melihat dari sikap siswa, misalnya mungkin ada yang terlambat masuk, kemudian ada yang cepat, ada yang on time, kira-kira untuk afektifnya. Dan untuk pengetahuannya dengan memberikan contoh soal yang tadi, kemudian tampilannya kita lihat sejauh mana dia bisa menganalisis dan mempraktekkan dari teori-teori yang sudah kita berikan. Oke, sudah cukup. Silakan Bu Ardia. Ya. Ditanyakan, silakan. Ya. Ya betul, kalau anak SMA bahkan ke C6 udah bisa tuh ya Bu Putu. C5 ya. Udah bisa, memang udah harus bisa. Baik, oke. Dengan TPACK, Bapak tadi kan udah membuat, nih saya melihat dari awal pembelajaran Bapak memang bagus ya, memang untuk anak SMA, per poin yang Bapak sampaikan bagus. Cuma saya mau tanya, seperti Bapak mengajar tadi, ada enggak Bapak berikan kepada siswanya? Seperti Bapak tampil nih berhadapan dengan kami tadi, ada enggak lewat Zoom atau WAPC gitu kan? Kalau Zoom ada? Boleh dikatakan tidak ada, juga boleh katakan ada, bisa juga. Sebab Zoom ini kan cukup memberatkan untuk peserta didik dengan kuota yang cukup besar. Makanya kita menggunakan Google Classroom. Ya, putus-putus ya. Jelas sekali saya suaranya. Oke, tadi Bapak menggunakan Google Classroom, ya? Google Classroom. Berbentuk apa di Google Classroom itu Bapak berikan? Kalau untuk absen kita kasih linknya, Bu. Nah, kemudian untuk penyampaian materi? Materi bisa berbentuk video kita kirim, bisa berbentuk PowerPoint. Memang ada dikirimkan seperti itu? Ada, Bu. Ada. Oke, saya minta satu soal. Nah, nih. Kita pakai C berapa? Mau C berapa, Bapak? C4. Satu soal. Bentuk satu soal. Ya, untuk penilaiannya
C4, coba Bapak buat sebuah soal. Ya seperti contoh soal yang saya berikan pertama tadi lah, Bu. Yang C4-nya kan menganalisa dalam gerakan start lari jarak pendek. Di anak SMA sudah pernah Bapak berikan tugas tentang mengkreasikan gerakan atau sebagainya? Ini anak SMA udah bisa kita suruh. Sudah ada? Belum. Belum ada. Oh, ini udah bisa. Jangan, kalau pembelajaran Bapak masih pembelajaran lama ya yang Bapak gunakan ya. Bapak masih menerangkan sendiri saja, tidak melibatkan siswanya aktif langsung dengan Bapak. Ya. Nanti kalau pembelajaran ke sekolahnya nanti Bapak usahakan Bapak aktif berubah lagi, angsur-angsur lagi berubah dari pembelajaran bentuk cara lama ke cara yang 2021 kata Bu Putu, abad 2021. Pelajaran Ya, abad 21. nah, iya, lebih mengenal teknologi. Kalau teknologi tadi Bapak udah PowerPoint udah mantap saya rasa. Video, bikin video. Nah, itu link YouTube-nya di mana, apanya ini ya. Bapak udah punya YouTube sendiri? Sudah, Bu. Udah ada? Sudah ada. Di sana anak-anak bisa belajar dengan menengok pembelajaran Bapak di sana nantinya. Kemarin sudah kita Mungkin coba juga, Bu. Untuk anak SMA ini kan untuk tingkat bosannya lebih tinggi untuk gurunya yang mempraktikkan sendiri. Makanya kita kreasikan dengan menampilkan berbagai video yang ada dari YouTube, yang ada di YouTube. Ya. Iya, oke, enggak ada masalah. Tapi yang namanya anak SMA, Bapak di mana ngajarnya? Di Kuansing. Di Kuansing di mananya? Di Numan. Di Numan. Sudah pakai Android kan kalau anak SMA itu semuanya? Kebanyakan sudah. Kebanyakan udah. Saya sarankan alangkah lebih baiknya Bapak ya lewat Zoom belajarnya. Itu lebih mengasihkan itu. Kan sebagian udah. Itu tadi kita mengingat kuotanya. Sedangkan itu banyak juga orang tua yang komplain datang ke sekolah. Gratis kok apanya? Ya, sekarang baru direalisasikan dari kementerian untuk peserta dan iya, 40 menit pertama kan gratis terus. Ini yang ambil aja yang gratisnya ya. Seandainya pembelajaran Bapak tidak tercapai, tidak tercapai ya. Tidak semua mempunyai WA group, masuk ke WA, Google Classroom. Pendekatan atau cara apa yang Bapak gunakan biar anak ini mempunyai kesamaan pengetahuan juga. Apa trik Bapak yang Bapak berikan? Di sekolah kami itu ada juga guru keliling. Keliling misalnya ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran. Ya. Kira-kira mana siswa yang bisa terjangkau olehnya, langsung datang ke rumahnya. Bapak stay juga di sekolah? Kalau saya sejauh ini masih yang sekitaran saya, Bu. Belum tercover semuanya. Iya, bagaimana solusinya Bapak? Ini saya tanya ke pembelajaran Bapak. Ya, ada di sekolah kami itu untuk penugasan ada juga yang luring. Tidak mesti Google Classroom semua. Kalau yang punya fasilitas, punya Android, bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian yang bagi yang tidak punya, datang ke sekolah untuk mengambil materi, mungkin mengambil tugas. Untuk penilaiannya, penilaian seperti apa yang Bapak berikan saat daring nih? Kita saat daring ini penilaiannya tentu ada 3 ya, Bu, ya. Penilaian sikap, afektifnya kan, sikap, keterampilan, dan nilai pengetahuannya. Untuk sikap dalam bentuk apa? Berbentuk apa sikapnya Bapak ambil penilaiannya? Nah, sikapnya gini, Bu. Misalnya siswa A sering terlambat, siswa B on time. Itu ya. Oke, Bu Putu. Saya rasa sudah Bu Putu.
Baik Bu Ardia. Pak Abral sudah selesai. Terima kasih. Ini sudah lebih cepat dari waktunya, sekitar 10 menit, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi semoga dia ke depan Nampaknya lebih sudah semua bagus ya. dieksplor. Ya, lebih Ya. bagus, berubah lagi cara pengajarannya, apanya, biar tertarik. Ini anak SMA mestinya akan lebih tertarik dengan Bapak. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Abral. Silakan untuk live apa. Iya.